Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Gulkarmat Jakarta Barat berhasil menemukan korban kecelakaan yang terjadi di tol dalam kota Grogol Sabtu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh petugas dari Kali Grogol. Jasad korban ditemukan sekitar 100 meter dari titik awal korban dikabarkan menghilang setelah petugas gabungan melakukan pencarian selama 1 jam. Telah ditemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih dengan jarak 100 meter dari lokasi kejadian. Untuk kronologis kami terima informasi dari BPBD DKI Jakarta bahwa ada kecelakaan di tol dalam kota di daerah Jelambar. Korban pada saat itu mobilnya mengalami gangguan, kemudian korban mencoba membetulkan kendaraannya, tapi mobil tersebut ditabrak dari belakang. Sebelumnya korban tengah menepi dan membetulkan mobilnya yang mogok di bahu kiri jalan tol layang dalam kota Grogol, Jakarta Barat. Saat tengah berdiri di depan kap mesin, tiba-tiba mobil korban dihantam minibus dari belakang sehingga membuat korban terpental hingga jatuh ke Kali Grogol dari ketinggian 20 meter. Korban sempat hilang terbawa arus Kali Grogol sebelum akhirnya ditemukan pada Sabtu pagi. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Halo, selamat sore pemirsa. Informasi terkait penemuan korban kecelakaan Grogol tadi membuka jumpa kita di Newsroom Weekend bersama saya Anissa Dasuki. Akun Bjorka sedang menjadi perbincangan, bahkan terang-terangan menebar ancaman. Bjorka mulai menarik perhatian publik, khususnya warganet setelah sempat mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data masyarakat Indonesia dari proses registrasi SIM card dan 105 juta data penduduk pemilih dalam pemilihan umum. Tak henti sampai di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data-data dan dokumen dari Presiden Republik Indonesia seperti dokumen Badan Intelijen Negara. Namun pihak istana membantah dan memastikan tidak ada data yang berhasil diretas meskipun bukti dari peretasan beredar di media sosial. Terkait serangan Bjorka, uniknya warganet justru tidak marah dengan aksi hacker tersebut. Publik bahkan menyalahkan pemerintah yang dinilai tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Bahkan warganet justru menantang Bjorka untuk membocorkan data-data pemerintah lainnya, terutama soal kasus korupsi. Pemerintah melalui Kominfo menyayangkan sikap sebagian orang yang justru menganggap hacker sebagai pahlawan. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menyebut kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Johnny menunjuk kebocoran data ada kepada Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Sementara itu, Ketua MPR memberikan pandangan terkait maraknya kebocoran data pribadi tersebut. Tapi memang kami di parlemen, di DPR sangat concern tentang kebocoran data pribadi yang tidak saja merugikan negara, tapi bisa menjadi ancaman ketahanan nasional. Ya. Dunia maya memang seolah telah bertransformasi menjadi hukum rimba. Potret kebocoran data yang kerap berulang kali terjadi di Indonesia bahkan dinilai sangat meresahkan. Jika pemerintah saling lempar tangan terkait tanggung jawab keamanan, perseteruan antara pemerintah dan hacker pun menjadi gambaran peringatan penting bagi otoritas terkait guna melakukan keamanan siber. Sebelumnya, para peretas juga memamerkan pencurian data pribadi warga milik sejumlah lembaga pemerintah, bahkan Komisi Pemilihan Umum. Pemerintah pun didesak untuk segera mengesahkan perlindungan data pribadi agar masyarakat merasa aman. 105 juta data warga yang dikelola KPU diduga dicuri hacker dan diunggah oleh akun Bridge Forum Bjorka dengan judul Indonesia Citizenship Database from KPU 150 Millions.
Data warga yang dicuri mencakup nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, bahkan data sensitif lainnya. Disajikan dengan format GSV dan bisa diunduh secara gratis. Namun pihak KPU membantah bahwa data yang dipajang di Bridge Forum bukan miliknya karena berbeda format. Juru bicara Partai Perindo, Chris Taufik mengungkapkan kebocoran data seperti ini sudah banyak terjadi di sejumlah negara. Pemerintah pun harus segera mengeluarkan aturan untuk keamanan data pribadi tersebut. Memang sekarang akan lebih sempurna kalau undang-undang mengenai kerahasiaan data pribadi itu bisa diluncurkan, tetapi kan kelihatannya masih ada beberapa kendala. Gitu. Memang itu lebih bagus kalau bisa dilengkapi dengan itu. Tetapi tanpa undang-undang pelindungan data pribadi, apakah yang existing bisa berfungsi? Menurut saya bisa berfungsi. Ini cuma masalah tanpa mengecilkan masalah ya. Menurut saya ini hanya masalah bagaimana kita memastikan security dari data yang ada. Sementara itu terkait kebocoran data, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menyebut kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Johnny menyebut kebocoran data kepada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dugaan kebocoran data pemerintah yang diperjualbelikan di sebuah situs gelap? Kami sudah terhubung dengan rekan Calvin Tonggi yang akan berbincang-bincang dengan masyarakat yang berada di lapangan Banteng, Jakarta. Selamat petang, Calvin. Calvin, bagaimana sejauh ini tanggapan masyarakat terkait dengan kebocoran data ini? Apakah masyarakat ini percaya bahwa data-data yang telah mereka unggah ke internet ini aman? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Sejumlah dokumen surat milik Presiden Joko Widodo diduga ini berhasil diretas oleh hacker Bjorka pada Jumat malam kemarin. Jika dilihat dari forum hacker, di mana hacker Bjorka ini berhasil membobol data dari Badan Intelijen Negara yang diduga ini akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Dan untuk melihat ini, bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan aksi ini, sudah bersama saya salah satu warga. Ya, selamat sore Mas, dengan siapa saya berbicara? Ya, dengan Bapak Johari. Mas, bagaimana tanggapannya nih terkait hacker yang berhasil membobol data dari Badan Intelijen Negara? Waduh, itu mengerikan juga ya. Masa data pribadi Pak Jokowi aja bisa dibobol, apalagi data-data yang lain maksudnya loh. Ya itu menurut saya mengerikan sih, data presiden aja bisa dibobol. Mas, jika nantinya nomor induk kependudukan kita nanti berhasil dibobol, ini gimana tanggapan Mas nih? Ya itu nomor induk kependudukan saya, pribadi saya sih ya meresahkan juga, itu kan data pribadi. Takutnya bisa digunakan menyalahgunakan untuk yang lain lah. Iya. Apa sarannya nih Mas untuk pemerintah nih? Ya saran saya sih untuk bisa lebih memperketat itu penjagaannya, masalah internetnya harus agar hacker-hacker yang lain bisa ditangani lebih tangkap ya. Itu aja sih. Bisa itu lagi lah. Diperketat internetnya, nggak ada hacker-hacker yang lain. Iya. Terima kasih atas waktunya Mas ya. Oke pemirsa, saya akan mencari tanggapan masyarakat juga ini terkait kebocoran data yang dialami oleh Presiden Joko Widodo. Ya, selamat sore Mas. Ya. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Dani. Mas, ini kan hacker berhasil membobol data nih untuk Presiden nih. Gimana tanggapannya sebagai masyarakat nih Mas? Oh belum tahu Mas, belum ada tanggapan dulu. Baik, bagaimana nih Mas kalau misalnya nanti nomor induk kependudukan kita ini berhasil dibobol nih, gimana Mas? Merasa ngeri apa gimana Mas? Belum tahu Mas, belum baca beritanya nih. Kasih Mas ya atas waktunya. Iya. Ya pemirsa, memang sejumlah data dari Presiden ini berhasil dibobol oleh hacker Bjorka, dan saya akan meminta tanggapan peserta lain ini untuk bagaimana, apakah merasakan aksi ini. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, dengan siapa saya berbicara? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, hacker dari Bjorka ini berhasil untuk membobolkan data dari Presiden. Bagaimana tanggapannya selaku masyarakat? Ya kalau tanggapan saya sih meresahkan sih ya. Masa berkas-berkas sangat penting bisa dijebol juga. Kalau jikanya nanti nomor induk kependudukan ini akan dibobol juga nih Mas, merasa ngeri apa bagaimana? Ya ngeri juga sih, bisa buat penipuan zaman sekarang, zaman
online ya, zaman buat penipuan takutnya gitu. Oke. Ada saran nggak nih Mas untuk pemerintah nih, biar nantinya nggak akan terjadi lagi nih aksi seperti ini? Ya sarannya ya penjagaan harus diketatin lagi biar lebih aman gitu. Ya. Terima kasih Mas ya atas waktunya ya. Ya pemirsa, ini selanjutnya memang hacker Bjorka akan menargetkan aplikasi My Pertamina untuk yang dimana ini tujuannya untuk menyetujui aksi dari demonstrasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, Anissa. Baik, Calvin, sejauh ini tanggapan masyarakat berarti mereka ini sebenarnya khawatir dengan adanya kebocoran data. Mungkin Calvin, Anda bisa mencari satu masyarakat lagi, mungkin seperti apa tanggapan masyarakat terutama perempuan atau ibu-ibu terkait dengan ancaman ini. Karena tadi salah satu narasumber juga menyebutkan bahwa mereka khawatir digunakan untuk seperti pinjaman online dan lain sebagainya. Mungkin Calvin boleh mencari satu narasumber lagi dari perempuan. Baik Anissa, saya akan mencoba mencari salah satu masyarakat ini terkait dengan kebocoran data yang dialami pemerintah Indonesia. Ya, selamat sore Mbak. Mbak, boleh minta tanggapannya nggak Mbak? Soal data nih, pemerintah Indonesia ini mengalami kebocoran data. Gimana? Baik. Selamat sore Mbak. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Sarti. Mbak Sati, ini para hacker dari Bjorka ini berhasil membobol data presiden. Tanggapannya sebagai masyarakat bagaimana nih? Nggak tahu deh, no comment aja Mas. Merasa ngeri gak nih nantinya nomor induk kependudukan akan berhasil dibobol? Gimana nih tanggapan dari masyarakat? Juga sih, ngeri ya. Gimana saran untuk pemerintah nih, biar nggak ada lagi aksi-aksi data, pembobolan data seperti ini nih? Ya lebih diinin lagi lah itunya pengawasannya. Coba, ya. Oke, siap, terima kasih Mbak ya atas waktunya. Ya pemirsa, memang sejumlah masyarakat ini mengaku waspada dan juga ngeri terkait dengan pembobolan data yang dilakukan oleh hacker Bjorka ini. Dan mereka berharap agar pemerintah segera melakukan keamanan yang lebih ketat lagi untuk melindungi data dari pribadi mereka. Sementara itu, Anissa. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perlindungan privasi di internet sangat penting sebab saat ini semakin banyak kasus kebocoran data pribadi. Dan berikut cara melindungi privasi internet yang bisa kita lakukan. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah gunakan VPN. Kemudian buat password yang kuat, kombinasikan huruf, angka, dan simbol. Hindari gunakan nama asli atau informasi lain yang mudah ditebak, misalnya tanggal ulang tahun. Kemudian aktivasi autentifikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor ini memerlukan kode di luar kata sandi untuk masuk ke akun tertentu. Biasanya berupa kode yang dikirim melalui SMS atau email. Kemudian terapkan enkripsi. Enkripsi bekerja dengan mengacak segala sesuatu yang dikirim melalui jaringan internet. Miliki email cadangan. Pilih private browsing atau incognito mode, history, dan password yang tersimpan pada browser dapat membuat Anda rentan terhadap ancaman keamanan. Kemudian pakai tracker blocker. Blokir iklan, bersihkan cookies dari secara berkala, dan pemirsa berhati-hati dalam memberi izin saat Anda unduh aplikasi di ponsel. Mungkin ketika Anda diminta memberikan izin tertentu, perhatikan dan baca benar-benar saat Anda menerima persyaratan tersebut. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi satu persatu anak buah Sambo terkena sanksi etik, mulai dari pemecatan hingga permintaan maaf secara tertulis. Kami akan membahasnya secara komprehensif usai jeda.